Hai, salam jumpa lagi anak-anak sekalian pada materi kita yang keempat dari tema manusia makhluk pribadi. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam kondisi yang selalu sehat, selalu terberkati. Nah, anak-anak sekalian, jangan lengah pada masa pandemi ini, tetaplah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sekarang, mari kita mendalami bersama-sama materi keluhuran manusia sebagai citra Allah. Pada materi kita kali ini tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Terlihat di sini ada 3 kata kunci yang harus menjadi perhatian kita yang akan kita bahas, yakni manusia, citra Allah, dan kehidupan yang luhur. Menjadi citra Allah tidak berarti bahwa manusia itu sama dengan Allah. Manusia itu citra Allah berarti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, diberikan nafas kehidupan sehingga manusia hidup, berharga, suci, dan luhur. Manusia citra Allah juga berarti bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk menampilkan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, kebaikan-kebaikan Allah seperti apa? Kita sering menyebut Allah itu maha baik, maha murah, maha penyayang, maha pengampun. Nah, jika demikian, manusia bisa menampilkan kebaikan-kebaikan Allah yang demikian, maka kita sebagai manusia juga harus bisa menyayangi satu sama lain, bisa saling mengampuni. Dengan demikian, maka kita bisa menampilkan kebaikan-kebaikan Allah itu. Nah, anak-anak, menyadari keluhuran hidup manusia sebagai citra Allah, bahwa hidup itu berharga, hidup itu suci, maka pantas dihargai dan dihormati. Kesadaran ini lantas memunculkan pertanyaan, mengapa sampai saat ini masih saja terjadi berbagai bentuk pelecehan terhadap martabat manusia? Mengapa masih sering terjadi tindakan tidak menghormati martabat manusia? Mengapa sering terjadi tindakan kekerasan, pembunuhan, dan lainnya? Dan tentu saja berbagai pertanyaan akan menyeruak ke permukaan. Manusia itu citra Allah. Karena itu kehidupan manusia merupakan sesuatu yang luhur. Kesadaran inilah yang menggerakkan begitu banyak orang untuk memperjuangkan kemanusiaan, rela berkorban bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan banyak orang. Anak-anak sekalian, sebagai sumber inspirasi, kita akan diperkenalkan dengan 4 orang tokoh kemanusiaan. Tentu saja Anda sudah mengenalnya. Yang pertama, kita akan diperkenalkan dengan seorang tokoh dari India, Mahatma Gandhi. Yang kedua adalah Ibu Teresia. Yang ketiga, Romo Mangunwijaya. Dan tokoh kita yang keempat adalah Munir. Nah, Anda sudah kenal kan? Mari kita lihat tokoh kita yang pertama, yakni Mahatma Gandhi. Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India, salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Wow, luar biasa. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Prinsip Gandhi, Satyagraha, sering diterjemahkan sebagai jalan yang benar atau jalan menuju kebenaran. Ini telah menginspirasi berbagai generasi aktivis-aktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela. Gandhi sering mengatakan kalau nilai-nilai ajarannya sangat sederhana yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional, yakni kebenaran atau satya dan non-kekerasan atau ahimsa. Luar biasa seorang Mahatma Gandhi. Tokoh kita yang kedua adalah Ibu Teresia, seorang biarawati Katolik Roma keturunan Albania dan berkewarganegaraan India.
yang mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta tahun 1950. Selama lebih dari 45 tahun, ia melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu dan sekarat, sementara membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Setelah kematiannya, ia diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II dan diberi gelar Beata Teresia dari Kalkuta. Misionaris cinta kasih terus berkembang sepanjang hidupnya, dan pada saat kematiannya, ia telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV/AIDS, lepra, TBC, program konseling untuk anak-anak dan keluarga, panti asuhan, dan sekolah. Pemerintah, organisasi sosial, dan tokoh terkemuka telah terinspirasi dari karyanya. Namun, tak sedikit filosofi dan implementasi Bunda Teresia yang mendapatkan banyak kritik. Meski demikian, ia menerima banyak penghargaan selama hidupnya. Tokoh kita yang ketiga adalah Romo Mangun Wijaya. Romo Mangun juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan dunia pendidikan. Anak-anak miskin yang tanpa sepengetahuan mereka terlempar lahir di kalangan kumuh, itulah yang sebetulnya lebih memerlukan pertolongan, katanya. Sebagai seorang tokoh agama yang peduli pada nasib rakyat kecil, ia tak lelah membela hak-hak kaum yang tertindas. Dari pengalaman itu, saya mengambil kesimpulan bahwa prioritas selanjutnya yang ingin saya kerjakan adalah mengabdi kepada pendidikan dasar anak-anak miskin. Aku Romo. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada Rabu 10 Februari 1999 pukul 14:10 waktu Indonesia Barat akibat serangan jantung. Jenazahnya kemudian dimakamkan di makam biara komunitasnya di Kentungan, Yogyakarta. Semoga semangat pelayanan Romo tetap menjiwai dan menyalakan hati semua orang. Tokoh kita yang keempat adalah Munir. Bernama lengkap Munir Said Talib. Ia lahir di Malang, Jawa Timur, tepatnya tanggal 8 Desember 1965. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus. Munir meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 pada umur 38 tahun. Ia adalah pria keturunan Arab yang juga seorang aktivis HAM Indonesia. Kematiannya yang misterius menggerakkan istrinya Suciwati bersama aktivis HAM lainnya terus menuntut pemerintah agar mengungkap kasus pembunuhannya ini. Nah, anak-anak sekalian, demikian perkenalan singkat kita dengan keempat tokoh kemanusiaan yang ada. Mereka adalah orang-orang yang berani dan teguh dalam prinsip hidupnya. Tentu saja ada begitu banyak pribadi yang dapat menginspirasi kita melalui cara hidup mereka, pemikiran-pemikiran mereka, dan lain sebagainya. Apakah Anda juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda? Kenapa tidak? Tetap semangat, tetap berjuang. Setelah kita berkenalan secara singkat dengan keempat tokoh tadi, kita juga dapat mengenal mereka secara lebih jauh dari berbagai sumber. Silakan Anda cari sendiri buku-buku atau melalui media-media elektronik. Anda bisa mengenal mereka lebih jauh, mengenal banyak tokoh. Itu bisa menjadi inspirasi kita. Selanjutnya, kita akan mendalami ajaran gereja dan kitab suci
yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Anak-anak yang manis, pertama-tama kita akan melihat tentang ajaran sosial gereja dari Katekismus Gereja Katolik nomor 358, menyebutkan Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi Tuhan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat, ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Demikian KGK 358. Katekismus Gereja Katolik 357 menyebutkan, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Manusia sebagai citra Allah memiliki martabat yang mulia. Begitu mulianya manusia di mata Allah, ia rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus manusia. Sekarang kita akan melihat isi ringkas KGK 360. Umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Bandingkan Kisah Rasul bab 17 ayat 26 dan juga Tobit bab 8 ayat 6. Pandangan ini memperlihatkan kepada kita bahwa umat manusia memiliki kesatuan asal yang sama di dalam Allah. Lebih dari itu, kita pun telah ditebus oleh Kristus. Di sini tampak betapa Allah mencintai manusia ciptaannya, sehingga tidak segan-segan Allah mengorbankan Kristus untuk menebus dosa kita umat manusia. Selanjutnya KGK 361 dan 362. Hukum solidaritas dan cinta ini menegaskan bagi kita bahwa kendati keanekaragaman pribadi, kebudayaan, dan bangsa, semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. Pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Demikian KGK 361 dan 362. Semua manusia citra Allah, maka kita semua adalah satu, hidup bersaudara. Nah, masihkah Anda mau membenci sesamamu? Setelah kita melihat isi ringkas dari ajaran sosial gereja tentang keluhuran hidup manusia sebagai citra Allah, sekarang saatnya mari kita membaca dan merenungkan kitab suci yang diambil dari teks Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Di sini saya akan membacakan satu catatan tentang perikop ini. Kisah ini dimulai dengan pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus. Yesus menjawabnya dalam bentuk perumpamaan. Di dalam perumpamaan ini digambarkan ada 5 orang perampok. Orang yang dirampok dan ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan. Sesudah peristiwa perampokan, pada mulanya dia diabaikan, tetapi sesudah itu ia dilimpahi dengan kebaikan. Berturut-turut lewat seorang imam, kemudian orang Lewi, mereka semuanya mengabaikan sang korban. Kemudian datang seorang Samaria yang menjadi fokus dari kisah ini. Dia adalah pelaku, agen, karakter utama. Karena itu perumpamaan ini disebut perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria seperti yang telah digambarkan menemukan tempat yang hangat di hati setiap orang. Dia menjadi orang yang paling disukai di dalam kisah ini. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia melakukannya dengan baik. Perbedaan-perbedaan suku, agama, dan derajat tidak penting baginya. Dia melihat sesamanya yang membutuhkan pertolongan dan dia membantunya. Yesus mengakhiri cerita ini dengan bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ahli Taurat itu tentu saja akan mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dengan kata lain,
orang Samaria itu terbukti menjadi seorang saudara bagi yang terluka. Kemudian Yesus memberi nasihat, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, tentu saja ini menjadi nasihat untuk kita semua. Anak-anak sekalian, sebagai penegasan untuk kita sadari dan hayati, sebagai sesama citra Allah, setiap manusia itu bersaudara, maka harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan itu dikisahkan bagaimana orang Samaria yang baik hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Ini menjadi satu contoh yang baik bagi kita semua, karena sesungguhnya pada zaman itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah bersahabat baik. Orang Yahudi sering merendahkan orang Samaria sebagai orang-orang setengah kafir. Karena itu orang Samaria pun tidak berlaku baik terhadap orang Yahudi. Tapi tokoh orang Samaria ini telah menunjukkan hal yang luar biasa untuk patut kita contoh. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita sadari dan menghayati makna manusia sebagai citra Allah. Kata citra mungkin lebih tepat kita artikan sebagai gambaran yang menggambarkan. Ini berarti manusia merupakan gambaran atau citra si penciptanya, yaitu Allah sendiri. Maka manusia citra Allah berarti manusia mempunyai kemampuan untuk menampilkan kebaikan-kebaikan Allah, karena dia diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Maka manusia juga memiliki kehidupan yang luhur. Anak-anak sekalian, jika manusia itu citra Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kira-kira apa konsekuensi bagi kita sebagai citra Allah itu? Ada 3 hal yang patut kita sadari sebagai citra Allah. Yang pertama, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Sebagai citra Allah, kita memiliki martabat sebagai seorang pribadi. Yang kedua, sebagai citra Allah, manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan. Dan yang ketiga, sebagai citra Allah, manusia harus hidup dalam persaudaraan yang sejati. Pertama, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dia dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah penciptanya. Konsekuensi yang kedua, sebagai citra Allah, manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Apa yang dimaksudkan dengan menguasai? Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, anak-anak, jika demikian, maka sesungguhnya kelangsungan bumi ini, kelangsungan kehidupan, seluruh bumi bergantung pada kita manusia. Apakah kita mau menatanya atau melestarikannya, atau sebaliknya kita mau menghancurkannya? Manusialah yang menentukan masa depan hidupnya dan masa depan bumi ini. Konsekuensi yang ketiga, sebagai citra Allah, manusia harus hidup dalam persaudaraan sejati.
Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang dihayati atas dasar persamaan kodrat sebagai sesama ciptaan Tuhan dan persamaan kodrat sebagai citra Allah. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan, karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, sesungguhnya ia membenci Tuhan. Anak-anak sekalian, untuk lebih mendalami materi ini, ada 4 pertanyaan yang menjadi tugas kita untuk memberikan jawaban. Yang pertama, mengapa manusia disebut bermartabat luhur? Di mana letak keluhuran martabatnya? Kedua, apa konsekuensi kedudukan manusia yang bermartabat luhur dalam relasinya dengan Sang Pencipta dan dalam hubungan dengan sesama? Ketiga, sikap atau tindakan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur martabat manusia? Keempat, sikap dan tindakan apa saja yang perlu dikembangkan dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia? Selamat bekerja. Yang terakhir, satu pernyataan penutup untuk kita renungkan. Hidup manusia itu luhur, suci, maka harus dihormati, dijaga, dan dipelihara. Jangan merusak dan menodainya. Karena Yesus sendiri telah memerintahkan kepada kita semua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.